Dengar RRI Boven Tigul di mana saja Anda berada. Selamat pagi, salam jumpa kembali tentunya kita di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat semua di awal hari yang baru dalam melaksanakan tugas dan aktivitas Anda tentunya di hari ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Satuan Lalu Lintas Polres Boven Tigul yang hari ini juga menjalankan tugas untuk Operasi Zebra Kartels 2024. Nah, tema kita hari ini tentunya Operasi Zebra Kartels 2024 menuju masyarakat Boven Tigul sadar berlalu lintas bersama Bribka Marcelinus Palobo yang hari ini kita coba menggali informasi terkait dengan tahapan-tahapan dalam operasi Zebra itu sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Itulah kata yang sering kita dengar. Di pagi hari ini kita langsung saja dulu perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar di hari ini? Luar biasa, sehat. Itu memang yang diharapkan. Biar di jalan kendaraan itu tertib semua, pastinya harus sehat. Iya. Oke. Baik, tentunya masyarakat kita ini bertanya-tanya dengan siapa ini narasumber. Silakan dulu perkenalkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Dalam ini kami datang mewakili Pak Kasat karena Pak Kasat dipimpin langsung operasi, maka kami ditunjuk untuk mewakilinya. Selamat pagi Sobat Polri, pendengar RRI yang kami banggakan. Perkenalkan, nama kami Bribka Marcelinus Palobo, pejabat sementara Kanit Hikmat Satlantas Polres Boven Tigul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Pak. Terima kasih ya untuk pagi hari ini. Tentunya semangat selalu dalam menjalankan tugas. Ini selaku pejabat sementara yang luar biasa ya, Pak. Nah, Pak, masyarakat kita tentunya saat ini banyak yang masih belum memahami terkait dengan operasi Zebra Kartels 2024. Namun mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait rangkaian kegiatan operasi Zebra Kartels 2024 ini sebelum turun ke masyarakat umum. Nah, ini adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum melakukan penertiban untuk masyarakat umum? Pasti akan ada dulu penertiban di dalam lingkup Polres itu sendiri. Ah, itu mungkin bisa diceritakan dulu sedikit, Pak. Ya. Bagaimana? Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan menarik bagi kami. Ya, sesuai dengan tema Zebra Kartels tentang apa yang dilakukan di internal polisian duluan. Sesuai dengan Perkap nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin Polri, peraturan lalu lintas yang berlaku untuk anggota polisi yang melakukan pelanggaran baik di jalan yang melakukan penindakan adalah propos. Dan dalam pelaksanaannya sebelum kami turun dari rekan-rekan propos, kami yang terutama yang khusus yang satuan lalu lintas yang akan melaksanakan operasi, kami diperiksa dulu. Kami diperiksa baik maupun seluruh anggota Polres Boven Tigul, keluarga Ibu Bayangkari dan keluarga Polri untuk menetapkan sebelum kita keluar melaksanakan operasi untuk di jalan. Demikian. Oke. Berarti propos yang melakukan pemeriksaan dulu terhadap anggota dan juga keluarga besar Polri ya, Pak ya? Betul. Dan dalam tindakan ada tindakan administrasi dengan gakum atau tindakan fisik dan terakhir tindakan tilang yang betul-betul tidak bisa ditolerir. Oke, baik. Berarti ini sebelum menertibkan orang lain, tertib diri sendiri dulu ya, Pak ya? Ya, betul. Oh, luar biasa. Itu wujud dari perintah pimpinan. Bagaimana kita mau menertibkan masyarakat kalau kita dulu yang
kita saja yang tidak break. Oh. Ya, makanya propos yang punya tugas dan wewenang itu langsung sebelum operasi hari pertama langsung melakukan tindakan. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Dari hasil pelaksanaan operasi atau rahasia sendiri di dalam internal kepolisian ini, ada juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran? Ya, ada. Tapi ya satu dua. Oh. Ada ya, itu yang tadi saya bilang, ada tindakan fisik, tindakan administrasi, dan terakhir kalkum tilang tetap dilakukan. Oh, berarti tetap diberikan ya aturan sesuai dengan penertiban di luar ya, berarti di. Betul. Oke, baik. Nah, saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, rangkaian kegiatan Operasi Zebra Kartens 2024 menuju masyarakat Bovendigul yang sadar berlalu lintas ini ternyata sebelum melaksanakan kegiatannya di lapangan, pihak kepolisian juga itu diperiksa dulu oleh pihak provos, di mana sebelum mereka menertibkan masyarakat umum, pasti mereka juga harus menertibkan diri sendiri dulu, sehingga pada saat melaksanakan rangkaian tugas di lapangan mereka sudah dibekali dengan kedisiplinan diri. Ya, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi untuk pelaksanaan kegiatan operasi Zebra Kartens ini Pak. Ini apa sih sebenarnya tujuan diselenggarakan operasi Zebra Kartens Polres Bovendigul ini sendiri Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, sesuai tujuan Operasi Zebra Kartens 2024, yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran, untuk menekan laka lantas dan angka pantalatis, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Bovendigul. Itu tujuannya, untuk menurunkan angka pelanggaran, laka dan angka pantalatis. Nah, baik Pak, kalau boleh tahu di Kabupaten Bovendigul bahwa tadi itu tujuannya itu untuk menurunkan angka laka lantas. Tapi kesadaran masyarakat kita khususnya di Kabupaten Bovendigul ini dalam berlalu lintas itu sebenarnya sudah seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk kesadaran mereka. Kalau kita lihat tiap hari ya beragam. Ada ya lumayan yang cukup sadar. Biasa kebetulan saya itu kalau pagi jaga di SD Saperus, lebih banyak yang pakai helm daripada yang tidak pakai helm. Tetapi kita selalu pendekatan humanis, teguran, sapa. Ya. Oke. Baik. Dari rangkaian kegiatan Bapak tadi kita sudah mendengarkan tujuannya ini memang sangat baik ini untuk bagaimana mengurangi angka laka lalu lintas. Nah, sasaran yang mau dicapai dari operasi Zebra Kartens ini sendiri apa nih sih Pak? Terima kasih. Sasarannya kalau dibilang sasaran itu manusia dan orang dan benda. Sasaran yang dicapai yaitu bagaimana masyarakat Bovendigul dapat tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu yang ada dan sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas, sehingga menjadikan Kabupaten Bovendigul ini menjadi tempat yang nyaman, dengan otomatis kalau sasarannya ini tepat, perekonomian menjadi berkembang karena orang akan bergerak. Wah, kita pagi-pagi mengantar barang, tidak ada ketakutan karena aman. Ya, daerah akan lebih maju dan berkembang. Itu sasarannya dan sasaran yang utama target. Baik Pak, kalau kita melihat bahwa dari sasaran yang mau dicapai ini suatu hal luar biasa untuk memberikan rasa aman ini bagi masyarakat dalam menggunakan kendaraan mereka di jalan. Namun sejauh ini kalau kita melihat di Bovendigul ini bagaimana? Apakah ada satu langkah penertiban yang memang intensif dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya mereka yang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras ini seperti apa sih? Terima kasih. Untuk itu yang memang tidak toleran untuk yang berkendara dalam keadaan mabuk beralkohol, itu kita lakukan tindakan tilang. Memang ini yang sangat diharapkan karena kita yang berkendara dalam keadaan normal
ini juga merasa was-was Pak kalau sudah mendengar ada kendaraan yang dibawa oleh orang yang sedang dalam pengaruh miras, ini sangat bahaya. Nah, sejauh ini untuk memberikan penekanan atau sosialisasi kepada para pengguna kendaraan khususnya mereka yang dipengaruhi miras ini sudah dilakukan atau seperti apa? Sudah. Kemarin itu ada juga kejadiannya, sampai sekarang akan proses. Oke. Memang harus begitu Pak, harus diberikan tindakan yang tegas dan proses sehingga tidak membahayakan orang lain ya Pak. Oke. Nah, tadi sasaran yang dicapai tentunya untuk memberikan rasa aman. Pak, dalam operasi itu sendiri, fokus yang menjadi perhatian pihak lantas ini apa sih dalam operasi? Kalau fokusnya kita untuk operasi Seprakartes 2024, yaitu kita kenakan 7 pelanggaran prioritas, yaitu menggunakan HPS saat berkendara, kemudian pengemudi berkendara di bawah umur, terus pengendara berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol, kemudian pengendara melawan arus lalu lintas, dan berkendara melebihi batas kecepatan. Dalam itu 7 prioritas. 7 prioritas yang kita laksanakan di operasi Seprakartes. Oke, baik Pak. Nah, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan bincang-bincang kita di pagi hari ini sadar berlalu lintas untuk masyarakat Bovendigul, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kembali lagi kita dalam bincang-bincang pagi ini Operasi Seprakartes 2024 menuju masyarakat Bovendigul sadar berlalu lintas. Masih bersama narasumber kita Bribka Marcelinus Palobo selaku pejabat sementara Kanit Dikmas Satlantas Polres Bovendigul. Ini tadi kita sudah banyak membahas terkait sasaran, tujuan, dan juga fokus dari pelaksanaan operasi ini. Nah Pak, untuk kegiatan operasi ini sendiri ini akan dilaksanakan selama berapa waktu ini Pak? Ya, terima kasih lagi. Untuk operasi Seprakartes 2024 itu selama 14 hari, yaitu dimulai pada hari Senin tanggal 14 sampai nanti berakhir 27 Oktober 2024. Oke, baik. Nah, sejauh ini dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 14, ini sudah berapa hari gelar di lapangan? Untuk hari ini masuk hari keempat. Ya, kita sudah melaksanakan operasi Sepra, sudah berjalan hari ini tepat 4 hari, dan mohon doanya semoga dilancarkan dan bermanfaat sehingga Bovendigul ini jadi daerah yang aman dalam berlalu lintas. Oke. Kita mohon doanya semoga operasi berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik Pak. Dari hari ini sudah memasuki hari keempat operasi. Nah, rangkaian yang dilakukan dalam operasi ini sendiri yang menjadi titik temuan di lapangan ini, pelanggaran apa saja sih yang dijumpai di lapangan? Yang banyak ditemukan, yang kasat mata itu ya, yang pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu yang tidak menggunakan helm SNI, kemudian yang kasat mata yang kemudian tidak ada TNKB-nya, kemudian pada saat kita pemeriksaan surat-surat kendaraan ada yang tidak punya SIM, kemudian STNK-nya tidak sah, kemudian dalam pemeriksaan juga remnya itu yang sangat berbahaya bagi orang lain dan berbahaya bagi diri dan orang lain juga. Oh, berarti ini semua diperiksa ya Pak? Betul. Oke. Nah, bagi mereka yang ditemui ada pelanggaran tadi bahwa tidak menggunakan helm, TNKB tidak lengkap, STNK juga tidak ada, rem blong. Nah, ini adakah
sanksi yang diberikan kepada mereka atau seperti apa ini Pak Dila? Sanksinya dalam operasi Sepra Kaptes 2024 ini kami mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis, didukung Gakum Lantas secara tilang elektronik dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Bovendigul. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat bahwa di Kabupaten Bovendigul juga ini masih banyak orang tua yang memberikan kendaraan mereka ini kepada anak-anak. Padahal ini masih di bawah umur. Dalam aturan itu jelas bahwa anak-anak di bawah umur tidak boleh mengendarai. Nah, dalam operasi yang dilakukan oleh kepolisian ini kan sudah memasuki hari keempat. Nah, ini apakah ada dijumpai bahwa pengendara itu di bawah umur? Untuk sampai hari kemarin kan hari ketiga, hari keempat ini saya baru sebentar langsung ada berapa yang kita temukan. Nah, ini adakah teguran untuk orang tua mereka sehingga bisa memperhatikan hal ini? Ya betul. Yang kalau orang tuanya kita suruh anaknya pulang, ya panggil orang tua, ya kita sampaikan teguran secara humanis ke orang tuanya bahwa anak di bawah umur itu belum layak bawa kendaraan dan sesuai aturan memang belum bisa. Baik Pak, kalau kita melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian ini memang berbicara hati ya, dan juga kalau kita melihat tindakan-tindakan yang memang untuk memberi efek jerah itu kan belum, masih diberikan pemahaman, kesadaran. Namun yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan pada saat berkendara ini, apakah ada satu ketegasan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sehingga kelengkapan kendaraan ini memang sangat penting? Ini sudah adakah wacana ke depan bagi kendaraan yang sudah tidak lagi, karena kita ini sudah berulang kali yang melakukan operasi. Temuannya pasti temuannya pasti di kelengkapan kendaraan itu belum lengkap. Nah, ini adakah satu sanksi yang memang memberatkan itu? Kalau tindakan paling berat yang saya tadi sampaikan itu Gakum Lantas itu bentuk tilang elektronik. Ya. Tetapi terdahulu kami memberi kesempatan, mungkin yang tidak membawa alasan tidak membawa surat, kita silakan ambil dulu, tunjukkan. Kita bawa kendaraan ke kantor, bawa surat-surat. Oh ini kalau pajaknya mati. Kebetulan saat ini Provinsi Papua Selatan ada pembebasan pajak, kita arahkan bayar pajak ya, biar pajak tidak menumpuk. Gunakan karena pembebasan ini sampai 20 Oktober kalau tidak salah. Jadi kami arahkan bayar pajak. Tapi kalau memang tidak ada surat-surat sama sekali, motor tidak jelas, kami lakukan tindakan Gakum dengan tilang elektronik. Berarti kalau tilang elektronik ini mereka langsung ke bank ya untuk melunasi atau seperti apa? Betul. Dan di aplikasinya itu kan, oh ini dia bayar, jadi beda warnanya akan berubah di aplikasinya. Aplikasi. Ya. Oke, baik. Berarti saat ini masih bebas denda pajak sampai tanggal 20 Oktober Pak ya? Betul. Oke, nah silakan memanfaatkan. Mantap. Bagi masyarakat yang memang kendaraannya sudah lewat waktu bayar pajak, ternyata Polres Bovendigul bersama Lantas Papua Selatan, nah, ini memberikan kesempatan bebas denda pajak ini sampai tanggal 20 Oktober. Jika lewat dari situ ya berarti bayar full ya. Oke. Baik saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, pemahaman dan kesadaran masyarakat penting untuk berlalu lintas yang baik sehingga menjaga keselamatan diri sendiri dan juga masyarakat lain pengguna kendaraan. Nah, di sini kita dari pihak kepolisian Resort Bovendigul juga selalu memberikan arahan untuk kita patuhi berlalu lintas yang baik. Pak, sejauh ini untuk di Kabupaten Bovendigul, angka kasus kecelakaan tertinggi itu disebabkan apa sih semua? Yang kasus kecelakaan yang paling tinggi diawali dengan pelanggaran, ya. Kasus yang tinggi ini
pengendara dalam pengaruh alkohol, itu yang paling banyak, dan miras. Kemudian anak-anak atau di bawah umur, karena itulah belum waktunya orang tua suka kasih. Kemudian pengendara belum mahir, dan yang tadi saya sampaikan juga di awal, rem tidak berfungsi, kendaraan remnya tidak berfungsi. Oke. Nah, Pak, adakah satu penegasan atau pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita sehingga dalam berkendaraan bahwa tadi ada masalah pengaruh alkohol? Pengaruh alkohol ini memang berdampak besar bagi masyarakat lain yang memang mengendarai kendaraan di jalan. Ini seperti apa sih? Mungkin sejauh ini adakah pesan atau ajakan dan himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita ini sehingga masyarakat kita ini bisa lebih nyaman lagi dalam berkendaraan? Silakan. Terima kasih. Dalam rangka operasi Zebra Car Test 2024, kami mengajak kita semua untuk selalu waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak hanya selama operasi Zebra Car Test 2024 ini, tapi mari kita untuk mencapai keselamatan bersama, mari kita tingkatkan kesadaran dan komitmen kita untuk kita tertib berlalu lintas. Ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di jalan raya memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat luas. Dengan mematuhi aturan dan menghargai sesama pengguna jalan, kita berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan harmonis. Mungkin pesan dan ajakan kami. Baik Pak, dari Lantas sendiri bahwa kita kemarin ada kedukaan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa. Adakah penyampaian yang mau disampaikan oleh pihak Lantas? Ya, pada kesempatan pula ini kami dari keluarga besar Polres Mendikul, Satuan Lalu Lintas secara khusus kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya orang tua kita, saudara, dan sekaligus sebagai tokoh agama Hindu di Kabupaten Mendikul, yaitu Paman Made. Kemarin kami sempat mengantar dalam penguburannya. Jadi korban laka akibat oknum yang berkendara dalam pengaruh alkohol dan ugal-ugalan jalan raya, dan kami doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Esa. Baik, saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kami juga seluruh kerabat kerja yang bertugas dan mulai dari pimpinan hingga seluruh karyawan-karyawati mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa tokoh agama Hindu akibat dari kecelakaan yang terjadi 5 hari yang lalu. Dan saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, operasi Zebra Car Test 2024 bukan berarti menjadi suatu operasi yang menakut-nakuti masyarakat, tetapi operasi ini membawa dampak baik bagi keselamatan diri kita, keluarga, dan juga masyarakat. Jadilah polisi bagi diri sendiri untuk bisa menjaga keselamatan dan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Bovendigul. Saya Yoris Goden, salam.